Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 mata kuliah Bimbingan Konseling Belajar kelas Indralaya akan menjelaskan materi mengenai konsep dasar bimbingan konseling belajar. Selamat menyaksikan. Materi yang pertama, definisi bimbingan konseling belajar menurut para ahli. Yang pertama, menurut Soekardi, bimbingan belajar adalah bimbingan dalam hal menemukan cara belajar yang tepat, dalam memilih program studi sesuai, dan dalam mengatasi kesukaran-kesukaran yang timbul berkaitan dengan tuntunan-tuntunan belajar di suatu institusi pendidikan. Yang kedua, A.J. Jones. Bimbingan belajar merupakan suatu proses pemberian bantuan seseorang pada orang lain dalam menentukan pilihan dan pemecahan masalah dalam kehidupannya. Maka, dapat disimpulkan bahwa bimbingan dan konseling belajar ialah upaya bimbingan dan konseling untuk membantu individu menemukan dan mengembangkan potensi belajarnya, serta menyesuaikan diri dengan lingkungan dan tugas-tugas belajar akademiknya. Adapun kawasan bimbingan dan konseling atau ruang lingkup bimbingan dan konseling belajar, yaitu terdiri menjadi 4. Yang pertama yaitu perkembangan dan penyesuaian diri atau pribadi dalam belajar, yaitu terdiri dari berkaitan dengan minat diri sendiri. Adapun yang kedua yaitu kemampuan dalam pendidikan dan penjurusan, yaitu di mana bagaimana cara kita dapat menentukan studi lanjut dengan sesuai kemampuan, minat, dan kondisi kita sendiri. Adapun yang ketiga yaitu adanya informasi mengenai sukses dalam belajar, yaitu di mana kita dapat mengetahui informasi dalam belajar yang secara efisien dan yang baik atau yang benar. Adapun yang keempat yaitu yang terakhir, penelitian yang berkaitan dan menyangkut belajar para peserta didik atau siswa, yaitu di mana berkaitan dengan belajar yang bervariabel atau belajar yang sangkut paut dengan prestasi, motivasi, minat, masalah, dan cara bagaimana menyelesaikan hal-hal tersebut. Baiklah, selanjutnya yaitu tujuan bimbingan dan konseling belajar. Adapun tujuannya yaitu secara umum membantu para murid agar dapat menyesuaikan diri yang baik di dalam suatu belajar sehingga setiap murid dapat belajar secara efisien sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Adapun kawasan Prinsip-prinsip BK Belajar. Yang pertama, pembelajaran memotivasi dan memfasilitasi siswa agar bisa belajar sendiri. Yang kedua, learning by doing. Pepatah Cina mengatakan, ketika saya lihat, saya ingat, saya dengar, saya lupa, tetapi ketika saya lakukan, saya paham. Yang ketiga, semakin banyak indera yang kita aktifkan dalam proses pembelajaran, maka akan semakin banyak pula informasi yang terserap. Yang keempat, belajar banyak hal merupakan sebuah pengalaman. Yang kelima, materi akan sangat mudah kita kuasai jika kita terlibat emosional dalam kegiatan pembelajaran. Yang keenam, belajar ini dipengaruhi oleh motivasi baik dari dalam diri maupun dari luar diri siswa tersebut. Yang ketujuh, penghargaan ataupun pujian merupakan motivasi intrinsik bagi siswa. Yang kedelapan, makna pelajaran bagi siswa merupakan motivasi dalam yang kuat, sedangkan faktor kejutan merupakan motivasi luar yang sangat efektif dalam belajar. Yang kesembilan, belajar is unhinged by challenge and inhibited by threat, di mana dimaksudkan bahwasannya belajar ini ditingkatkan dengan tantangan dan dihambat dengan sebuah ancaman. Yang kesepuluh, setiap otak ini adalah unik, di mana ada kesamaan ataupun perbedaan antar siswa dalam cara-cara terbaik untuk memahami pelajaran. Dan yang terakhir, otak akan lebih mudah memahami pelajaran ketika sedang rileks ataupun santai dibanding ketika sedang merasa tenang. Fungsi-fungsi BK Belajar. Yang pertama adalah fungsi kognitif. Fungsi ini berkaitan dengan taraf intelijensi atau daya kreativitas, kemampuan berbahasa, bakat khusus, serta daya fantasi dan gaya belajar. Yang kedua, fungsi konatif dinamik. Fungsi ini berkaitan dengan penentuan tujuan ataupun pemenuhan kebutuhan yang akan dirasakan dan dihayati. Yang ketiga, fungsi afektif. Fungsi ini berkaitan dengan penilaian terhadap suatu objek yang sedang dihadapi, dihayati apakah suatu benda ini atau suatu peristiwa penting atau tidak bagi seseorang tersebut.
Alam perasaan ini memiliki peran yang berbeda dalam semangat belajar seperti perasaan, temperamen, sikap, dan minat. Dan yang terakhir adalah fungsi sensorik motorik. Proses belajar ini harus menghasilkan kemampuan motorik. Kemampuan yang diperoleh ini seperti kecepatan menulis, kecepatan berbicara, artikulasi kata-kata, serta penggunaan alat untuk memotong ataupun menggunting. Bentuk layanan bimbingan konseling belajar. Dalam kelangsungan proses bimbingan dan konseling, terdapat berbagai pelayanan yang sengaja diciptakan dan diselenggarakan. Layanan bimbingan konseling dibagi menjadi 3, layanan preventif, kuratif, dan development. Pertama, layanan preventif, yang merupakan pemberian bantuan kepada siswa sebelum menghadapi kesulitan atau persoalan yang serius. Cara yang ditempuh bermacam-macam, antara lain memelihara situasi yang baik dan menjaga situasi itu agar tetap baik. Dalam hal ini, hubungan siswa dengan guru dan staf yang lain harus dijaga sebaik mungkin, saling mengerti kedudukannya, sehingga satu dengan yang lain tidak saling membenci. Kedua, layanan kuratif, yaitu usaha bantuan yang diberikan kepada murid selama atau setelah murid mengalami persoalan serius, dengan maksud utama agar murid yang bersangkutan terbebaskan dari kesulitan. Dalam rangka pemberian bantuan yang diberikan secara sistematis kepada konseli, digunakan berbagai langkah dan teknik agar orang yang bersangkutan mampu untuk memecahkan segala problem yang dihadapi. Yang ketiga, layanan development, yaitu bantuan yang diberikan konselor kepada siswa agar ia mampu mengembangkan diri secara optimal. Siswa menyadari akan potensi yang dimiliki, akan berusaha memanfaatkan potensi tersebut dengan sungguh-sungguh.